jelas ya. Nah, dibahas lagi tentang Tritunggal, memang itu sangat sulit untuk diterima dengan pikiran manusia ya. Apalagi ya dia non non Kristen, itu sangat sulit ya kan. Kita kalau nggak mendalami memang sangat sulit. Tapi saya boleh tambahkan sedikit ya. Kitab menulis bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu ada di Kejadian 1:26. Di situ dikatakan mari kita menjadikan manusia. Di situ kenapa dibilang kita? Karena pada saat itu pun sudah ada Tritunggal. Kita artinya Bapa, Anak, dan Roh sudah ada di situ. Maka dikatakan di mana tuh Bu ayat itu disebut ada Roh, Bapa, Anak, Bu? Di ayat itu nggak ada? Di Kejadian 1:26 boleh dibuka ya. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai gambar Allah, kepada manusia dikaruniakan kemiripan-kemiripan dengan Allah dan hidupnya mencerminkan. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak di atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mana Roh Kudus Bapa sama Anak Putra, Bu? Itu loh, saya berbicara kita ya. Di situ kan kalau kita itu kan lebih dari tafsiran Ibu kata kita ini Ibu tafsirkan. Ya. Kalau dia bilang kita, otomatis kan nggak sendiri dong. Kalau saya pasti bilangnya saya atau kamu. Pasti kalau kita itu lebih dari satu. Iya, tafsiran pribadi. Jadi berarti siap. Itu mengacu kepada Trinitas gitu loh. Jadi sebagai gambar Allah kepada manusia dikaruniakan kemiripan-kemiripan dengan Allah, karena di situ dikatakan bahwa dia menjadikan manusia itu menurut gambar Allah gitu loh. Jadi berarti Yesus itu waktu dia lahir ke dunia itu adalah gambar Allah gitu. Jadi kalau kita melihat figur Yesus itu kita melihat Allah gitu, seperti itu. Dan hidupnya itu mencerminkan pribadi Allah. Dengan kata lain ya, dapat kita katakan bahwa manusia itu memiliki DNA Allah. Manusia itu juga trinitas karena terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Itu ada di 1 Tesalonika 5:23. Roh manusia menggambarkan hakikat Allah yang adalah roh. Ya, jiwa manusia menggambarkan Roh Kudus yang memberi warna kehidupan manusia, dan tubuh manusia menggambarkan Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia gitu loh. Jadi itu memang satu kesatuan, bukan tiga. Saya tidak mengimani punya Tuhan tiga. Tuhan saya itu esa, satu. Itu loh. Jadi tidak ada dua Tuhan, tiga Tuhan, tidak. Yang mana Tuhan dari awal sampai hari ini itu adalah Tuhan yang sama. Dialah yang menjadikan langit dan bumi dan menjadikan kita semua manusia ini. Itu loh. Nah, kalau pribadi Yesus, dia bukan hasil ciptaan, karena memang sesungguhnya sebelum dunia ada, dia sudah ada di dalam surga gitu loh. Itu terbukti tadi yang baiklah kita menjadikan manusia, itu tadi kan ada firmannya gitu loh. Jadi gini Bu, izin tanggapi ya biar nggak kepanjangan, nanti Haji Jibril juga masuk. Gini Bu, kalau Anda mau ngambil konsep trinitas dari kitabnya Yahudi, Anda harus berdamai dulu dengan orang Yahudi. Sampai detik ini orang Yahudi mengatakan Tuhan itu esa, tidak dibagi-bagi menjadi tiga, nggak ada Bu. Sampai di abad pertama Tuhan Anda lahir, datang ke tanah Yahudi, bukan percaya Tuhan jadi tiga, malah Tuhannya itu dibunuh oleh orang Yahudi, diserahkan kepada tentara Romawi. Artinya apa? Konsep itu sudah menyalahi ajaran dari kitabnya bangsa Yahudi. Anda itu ngambil pencocokan sebenarnya ke situ, karena Anda akan bertemu dan berantem dengan ayat-ayat yang lain. Contoh, sebab itu engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Tuhan selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Banyak ayat-ayatnya ya, Tuhan Israel, tidak ada Tuhan seperti engkau di atas langit dan di bawah bumi. Engkau memelihara perjanjianmu dan kasih setia kepada hamba-hambanya. Itu enggak ada yang sama, bahkan dikatakan tidak ada yang dibentuk, baik sesudah aku maupun sebelum aku, enggak ada itu. Demikianlah firman Tuhan, dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebab aku tidak ada Tuhan yang dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi. Enggak ada itu, enggak ada yang sama. Kalau Anda mau paksakan konsep trinitas dari kitab Kejadian, Anda itu harus berdamai dulu dengan orang-orang Yahudi atau Yudaisme Bu.
Itu Sampai pasti detik ini nggak ada ketemu. Mas Nggak Ali, ada kayak pasti gitu. ada benang merahnya, Iya. karena di perjanjian baru itu baru di apa namanya, dengan secara eksplisit kita bisa melihat ketiga itu. Memang di perjanjian lama tidak terlihat, itu tadi saya katakan karena ada kata kami, ya kan, tapi itu menjadi benang merah untuk masuk di perjanjian baru dalam setelah kelahiran Yesus gitu loh. Kita Nah, tahu bahwa sekarang Yesus itu kan bukan hubungan suami istri. Jadi Sekarang Maria begini, itu Bu. mengandung bukan Oke. dari hubungan suami istri. Dia adalah roh. saya coba gitu. simpan, baik, saya coba simpan konsep Yahudi tadi. Yang penting saya sudah sampaikan beberapa poin yang beda. Nah, sekarang begini, Bu. Berarti menurut Anda Tuhan bumi itu segambar dengan Anda. Mata, alis, hidung, rambut, kaki, tangan, perut, usus, udel, dan Itu sebagai pribadi Yesus loh, Mas, ya, bukan Bapak ya, gitu loh. Karena Tuhan itu bilang marilah bahwa kita dia akan- ciptakan manusia dia mengandung. segambar dan tadi kan Anda bawa dalil itu, Bu. Kita ciptakan manusia Iya, dalam serupa dan pribadi segambar Yesus, dengan ya, di kita. dalam pribadi Ciptakan Yesus. manusia itu di situ siapa? Adam atau bukan? Loh, serupa dan segambar dengan kita. Kan Anda bilang tadi kita, berarti ya sama juga. Nah, sekarang Yesus itu kan putra tuh. Dia lahir di muka bumi, gambarnya demikian. Berarti Bapak itu bentuknya seperti Yesus. Itu pribadinya Yesus, Mas, gitu loh. Apa, Mas Alif? Dia menciptakan. Lah iya, pribadi manusia. Yesus. Enggak, sebentar gini. Yesus, pribadi Yesus itu serupa dan segambar nggak dengan Bapak? Iya, hakikatnya ya. Iya, berarti Jadi, Bapak itu juga manusia tangan, kaki, itu, perut, manusia kayak gitu. menggambarkan hakikat Allah Eh. yang adalah roh, ya kan? Karena apa? Nah, Manusia juga terdiri dari sulit tubuh, dipertanggungjawabkan. gitu loh. Kayak gitu. Nah, ini maksudnya Sulit, akhirnya sulit juga dipertanggungjawabkan. Saya menanggapi. Jadi masalah tanggapan saya itu diterima. Iya. Karena saya menanggapi sesuai dengan yang saya percaya gitu loh, Mas. Jadi kita tidak saya tidak Betul. meminta Iya. Mas itu Ibu Ida, mohon maaf. Ibu Ida, mohon maaf. ya. Ibu Ida, mohon maaf. Gini loh, ketika Anda menanggapi, mohonlah yang Anda tanggapi itu, tanggapan Anda itu dipertanggungjawabkan konsekuensinya gitu loh. Iya, Tapi karena oke lah, itu memang akan sesuai sulit dengan diterima. Alkitab, Mas. Hmm. Sesuai dengan Alkitab saya, tulisannya seperti itu. Makanya saya tangkapin seperti itu, dan itu nggak mungkin Terus saya ketika ada kitab yang mengatakan, contoh di dalam kitab Yesaya 46:9-10, tidak ada Tuhan yang sama seperti Dia, tidak ada yang dibentuk sebelum aku dan sudah. Kalau tidak ada yang sama itu gimana kira-kira? Memang saya tahu, Mas. Jadi di perjanjian lama itu Tuhan tidak pernah menampakkan diri kepada nabi-nabi manapun, karena memang Tuhan itu terlalu besar. Bukan tidak menampakkan diri, tidak ada yang Waktu naik sama. ke gunung, ya, Aduh. waktu Musa sendiri tuh naik ke gunung, dia kan menerima perintah-perintah dari Tuhan untuk Bani Israel, ya kan. Tuhan itu tidak pernah memperlihatkan wujudnya, karena begitu Tuhan memperlihatkan wujudnya, udah pasti manusia itu mati. Karena Tuhan itu terlalu besar, terlalu agung gitu loh. Jadi sampai pada masa kelahiran Yesus barulah dia diwujudkan dalam kemana lagi manusia gitu. Ya. Seperti itu. Jadi memang tidak ada di perjanjian lama. Jadi kita nggak yang pernah ketika ketemu di zaman pribadi Yesus, ketika di zaman Yesus yang diwujudkan berbentuk manusia yang bernama Yesus. Jadi yang wujud manusia yang bernama Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan, dia Tuhan. Tuhan 100%, manusia 100%. Oke, Cuman baik. bedanya dia Jadi manusia ketika 100%, Tuhan dia berwujud tidak berdosa seperti manusia lain. sebentar. Namun ketika Tuhan mewujudkan diri ketika Tuhan mewujudkan diri dalam bentuk manusia, bukan manusia yang mati, tapi malah Tuhannya yang mati. Kemanusiaan Ini lebih yang parah mati. lagi. Ya. Jadi waktu Lah manusia tadi Anda disclaimer sudah di awal. Tuhan mewujudkan diri dalam bentuk manusia. Oke? Anda katakan tadi Tuhan mewujudkan diri dalam bentuk manusia, sehingga saya tanya, apakah manusia ini yang bernama Yesus menurut iman Anda adalah Tuhan? Anda katakan ya Tuhan. Kan gitu. Kalau sudah demikian justru anehnya ketika Tuhan mewujudkan diri dalam bentuk manusia, bukan manusia yang mati, tapi Tuhannya malah yang mati. Nah, itu tadi makanya Mas dengarkan dulu biar saya selesai.
selesai. Jadi Yesus dalam wujud manusia itu dia manusia 100%, dia juga Tuhan 100%. Bedanya adalah dia manusia yang tidak berdosa, tidak seperti manusia lain. Dan dia adalah manusia yang tidak dilahirkan dari hubungan suami istri seperti manusia dan bahkan nabi sekalipun. Itu yang membedakan. Ini kemana Dan Yesus lagi? tidak berdosa. Kalau masalah membedakannya, Bu, masalah membedakannya itu Bible Anda sendiri mencatat ada banyak keajaiban-keajaiban yang diciptakan oleh Tuhan. Nabi Adam sendiri diciptakan penuh dengan keajaiban, istrinya yang nama Hawa diciptakan dengan keajaiban, bahkan Yohanes Pembaptis diciptakan dengan keajaiban, Yesus diciptakan dengan keajaiban. Makanya di kitab Anda di Yohanes 1:13 sebenarnya di situ sudah jelas orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Orang-orang banyak, Bu, bukan hanya Yesus. Loh, bukan hanya Yesus. Gimana sih? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Saya tanya, apakah ada orang yang diperanakan selain dari darah dan daging selain Yesus? Ada Adam. Ada. Berarti jamak kan ada yang lain, bukan hanya Yesus. Nah, artinya bukan hanya Yesus. Makanya tentang keajaiban gini, Mbak, Bu. Mungkin Yesaya itu berbicara tentang Adam karena Yesaya itu ada jauh setelah Adam. Ini Yohanes 1 nomor 13. Ya itu Mas, jadi bukan dia Yesaya. Tidak berbicara tentang Adam, dia berbicara tentang Yesus karena dia berbicara tentang banyaknya orang yang diciptakan oleh Tuhan dengan penuh keajaiban. Sekarang begini, Bu, ketika Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki tanpa disentuh oleh seorang laki-laki, yang hebat itu Tuhan yang menciptakan anak itu atau yang dikandungnya? Tuhan dong. Tuhan, bukan yang dikandungnya. Yang dikandungnya itu menunjukkan ada kehebatan Sang Maha, ada kehebatan Tuhan. Makanya kan ketika dia didatangi oleh seorang malaikat, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau hendak menamai dia Yesus. Kan dia katakan, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Makanya di ayat berikutnya kan dikatakan Elizabeth juga bisa mengandung, padahal dia sudah nyaman dulu dan sebagainya. Apa kata malaikat? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang hebat itu Sang Penciptanya, bukan yang diciptakannya. Yang hebat itu yang menghadirkan seorang bayi di dalam kandungan, bukan bayi di dalam kandungannya, bukan. Betul, jadi selama ini kawan-kawan Kristen itu sebenarnya itu bicara tentang Yesus. Nah, jadi menurut iman kami, Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia gitu loh. Sekarang gini, itu ada benang merahnya. Kok malah jadi Tuhan? Potong, tidak akan tersentuh karena gini, korban-korban dosa sebelum Yesus di Perjanjian Lama, khususnya untuk Bani Israel, mereka itu kalau bersalah, melakukan dosa, mereka kan harus mempersembahkan korban, harus ada dibunuh, nggak mengeluarkan darah gitu loh, dan itu harus yang tidak bercacat, sempurna, ya kan? Jadi itu mereka lakukan gitu loh sampai kepada akhirnya ke Perjanjian Baru. Sekarang gini, kalau Tuhan itu cuma untuk orang Israel, masa sih terus kita untuk orang Indonesia, untuk orang yang lain, Tuhan yang mana gitu loh? Nah, Yesus datang. Ya memang jangan asumsi itu pengakuan Yesus. Oke, alhamdulillah sudah nyala kembali tempatku. Oke, mantap. Bentar lagi nyala ya. Gini Bu, saya tadi sampaikan permulaan pekerjaan Yesus itu, Bu. Contoh di Markus 1:14 sampai 15. Begini ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus mengabarkan, dia berdakwah keliling Galilea, dia katakan bertobatlah. Saya tanya sama Anda, apa tujuan Yesus nyuruh orang bertobat? Nah, kita harus lihat lagi konteksnya, Mas. Gini, jadi Yohanes itu adalah orang yang mendahului sebelum Yesus datang itu dinubuatkan. Jadi seperti Yesus itu karena dia sebagai Yahudi, dia juga dibaptis oleh Yohanes, ya kan? Nah, oleh karena itu setelah Yohanes dibaptis, itu persiapan Yohanes untuk Yesus itu sudah tiba. Itu sebabnya Yesus pada saat itu yang tampil gitu loh, karena Yohanes sudah nggak ada kan, gitu loh. Jadi
apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu di Galilea, ya kan, dia tahu orang-orang yang menghujat Tuhan, orang-orang yang tidak percaya itu begitu luar biasa gitu loh. Nah, makanya Tuhan bilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah. Pertanyaan saya, Ibu Ida, pertanyaan saya, iya, Yesus ngajarin pertama kali dia mengajar nyuruh orang. Pertanyaan saya, Pak, Yesus orang bertobat suruh selamatkah atau justru suruh celaka? Selamat dong. Ya sudah, Yesus mengajarkan keselamatan dengan cara nyuruh bertobat dan menjalankan perintah Tuhan. Di mana contoh menjalankan perintah Tuhan? Ketika ditanya oleh murid-muridnya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal? Bagaimana caranya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa jawab Yesus? Jangan kau bilang aku baik. Itu menandakan Yesus bukan Tuhan, tetapi hanya Allah saja yang baik yang di surga. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kita tanya kepada Yesus, walaupun sudah yang punya merek bilang, Yesus, bagaimana caranya masuk ke dalam surga? Jawab Yesus, kalau kamu mau masuk ke dalam surga, lakukan segala perintah Tuhan. Itu ajaran Yesus. Lakukan perintah Tuhan. Di antaranya tadi dia mengajarkan nyuruh bertobat. Apa itu? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dosa, mati orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Orang seperti itu dan mengikuti pengajaran Yesus, orang itu akan masuk surga menurut Yesus. Bukan nyuruh menuhankan dan menyembah Yesus. Gak ada. Yesus tidak mengajarkan kalau kamu mau masuk surga, percaya saya Tuhan dan percaya saya di kayu salib mati untuk menebus dosa kalian, aman semuanya, kalian masuk surga. Gak ada kayak gitu. Kalau bertanya kepada Yesus, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus itu adalah jalan. Jadi dia sendiri yang menjadi jalan, karena siapapun tidak ada yang bisa pergi ke surga kecuali melalui Yesus. Bu, yang tahu jalan ke sana. Ibu, gitu loh. Ibu, kalau Ibu tujuannya contoh mau ke Malaysia, Bu, Ibu kan ikut naik pesawat, tujuannya ke Malaysia. Nah, Ibu pertanyaannya mau turun ketika nyampe bandara di Malaysia atau Ibu mau tetap di jalan ikut pesawat bareng pilot? Loh, ini konteksnya jadi kemana ya? Dia mau nyembah Iya, jalan Yesus ya, nyembah jalan, nyembah pesawat, nyembah pilotnya, bukan menyembah tujuannya gitu loh. Kalau Anda tahu bahwa Yesus itu jalan, yang digapai itu, yang disembah itu tujuannya. Bukan karena tidak jalan, ada yang datang Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan cuma jalan. Sekarang ada kan manusia yang benar kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, Yesus yang adalah kebenaran, dia adalah Tuhan. Dia juga adalah hidup. makanya kita katakan gini, Bu, kita katakan gini. Ini jangan dipenggal kata Yesus. Tidak, jangan dipenggal kata Yesus. Dengerin dulu, jangan dipenggal kata Yesus. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul. Nah, tujuannya siapa, Bu? Surga. Berarti Yesus itu hanya perantara agar orang itu masuk ke dalam surga. Benar nggak? Tidak, bukan. Yesus itu berasal dari surga dan dia ada di surga. Dia yang membawa kita dia ke surga. Itu penunjuk, dia itu pengantar, dia jadi jalan bagaimana orang itu bisa sampai ke surga. Bukan, dia adalah Bapa itu sendiri. Tidak ada yang datang kepada Bapa atau tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, kenapa Yesus itu jalan yang harus dilalui. Iya, itu Yesus bicara begitu dalam konteks dia sebagai manusia, kan dia masih di bumi, dia bicara seperti itu. Lah, Ibu sendiri yang bawa dalil itu karena memang dia manusia, dia bilang seperti itu. Tadi kan saya bilang, Mas, Yesus itu manusia 100%, tapi juga Tuhan 100%. Jangan lupa tadi di awal sudah bilang ya. Jadi dia di mana ayatnya Tuhan 100% gitu loh. Karena itu tadi alasannya dia Tuhan 100%, karena dia bukan ciptaan gitu. Dia bukan ciptaan. Dia adalah roh yang masuk ke dalam Maria. Jadi dia bukan ciptaan seperti manusia lain. Makanya saya bilang, konteks awal kita harus ngerti bahwa manusia 100%, Tuhan, Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu kita harus ingat. Jadi waktu dibilang, baik kalau gitu ya sudah kita ikuti aja. Baik, saya tanya sama Ibu. Yesus yang 100% manusia, siapakah Tuhannya? Tuhannya, dia tidak ada Tuhan karena dia Tuhan. Berarti Yesus yang 100% manusia ini dia tidak bertuhan? Dialah Tuhan itu. Lah, kan 100% manusia buat kata Ibu tadi.
Iya, di dalam dirinya ada sisi kemanusiaannya, ada sisi ketuhanan gitu. Karena Kalau ngebahas tentang 100% itu jangan ditambah, jangan dikurang. Anda tadi katakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Oke, saya tanya sama Anda. Yesus yang 100% manusia, dia menyembah siapa? Yesus tidak menyembah siapa-siapa sebab dia Tuhan. Berarti Yesus yang 100% manusia tidak bertuhan. Dia tidak perlu bertuhan sebab dia Tuhan. Loh, kan manusia Anda katakan tadi, atau Tuhan Anda manusia 100%? Bukan. Iya. Tapi gini loh, makanya Mas ini susah ya, karena kita itu harus bicara Anda konteks. sendiri yang katakan Harus bicara konteks, Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Anda bilang seperti itu toh? Nah, 100% manusia pasti bukan Tuhan, bener nggak? Jadi Mas, kalau nanti si Mas menjebak saya begitu, berarti ada Tuhan Lu kan yang ini lain, kan? berarti Nggak kitab mungkin Anda itu Yesus jebakan punya lagi Tuhan, kalau sebab gitu. Yesus adalah Tuhan. Jadi dia tidak ada Tuhan, nggak ada dua Tuhan Mas. Tuhan itu satu. Yesus adalah Tuhan, dia adalah Bapa, Ya, dia adalah Allah itu sendiri. Gitu. Oke. Yesus tadi 100% manusia itu Tuhan juga. Iya, pada dalam tubuh Yesus dia benar-benar Iya, manusia. Yesus Dia yang lapar, 100% dia manusia tidur. itu adalah Tuhan juga. Dia Tuhan, buktinya di bumi dia mengampuni Oke, dosa. berarti Bukan Tuhan hanya yang bisa mengampuni berarti dosa. kalau begitu Tuhan Anda itu 100% manusia. Di dalam tubuh Yesus dia 100% manusia. Di dalam tubuh kemuliaan dia adalah Bapa. Dia adalah Allah. Iya, Tuhan Anda itu 100% manusia, namanya Yesus. Ya. Ya udah, kalau Anda Jadi mengakui waktu Tuhan dia jadi Anda Yesus, itu manusia, ya sudah. Dia tidak kehilangan otoritas sebagai Tuhan sebenarnya. Makanya ya pada saat Yesus disalib, Yesus mati disalib itu kan bukan karena dibunuh. Oke, Tapi ya, dia menyerahkan nyawanya. Makanya dia berkata, aku dia sampai berkuasa memberikan jangan nyawaku, dipitnah aku terus berkuasa Yesusnya, mengambilnya. jangan Itu dipitnah membuktikan bahwa terus. dia adalah Tuhan. Tapi Jadi, di sini ini kita loh, Mas, terima kasih sebentar, dulu lah saya ya. selesaikan dulu ya. Tidak ada manusia Iya. yang sudah mati berhak mengambil nyawanya kembali menjadi hidup kecuali Yesus. Yesus bilang, aku berhak memberikan Lah, nyawaku. tidak aku ada berhak manusia mengambilnya." kecuali Yesus. Anda itu sudah bilang ada, berarti manusia yang bisa, namanya Yesus. Ya itu Yesus karena dia Tuhan gitu loh. Ya Karena kan dia Anda Tuhan. juga tadi katakan dia 100% manusia. Gimana sih? Nah ini saya nggak ngerti gimana caranya Mas Alif biar nyimak ya. Tapi Makanya pelan-pelan dulu. Gini pelan-pelan ya. Anda tadi kan mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Maka atau kita simpulkannya begini, gini caranya ya. Yesus yang 100% manusia, dia itu adalah 100% Tuhan. Kan gitu. Lebih tepatnya menurut iman Anda, oke? ya. Ya, ini kawan-kawan Kristen harus paham dan harus tahu ini. Jadi Yesus itu yang 100% manusia, dia itu adalah 100% Tuhan. Berarti memang 100% Tuhannya Kristen adalah 100% manusia, namanya Yesus.